Iya, pendengar berbincang bersama dengan pengamat dan praktisi pendidikan ada Pak Indra Karismiaji. Saya langsung sapa. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Indra. Selamat malam, Teh Emil, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Semoga Pak Indra juga baik ya. Alhamdulillah, baik juga Alhamdulillah. Teh. Baik, Pak Indra menyoroti sebentar lagi akan ada PPDB 2021 berkaca juga dari PPDB tahun lalu yang pelaksananya online juga karena prosesnya dalam pandemi. Nah, ini dari Anda sendiri apa yang juga disoroti selama PPDB begitu ya? Apa saja yang dievaluasi, kemudian apa yang menjadi PR dari pemerintah Provinsi Jawa Barat atau dalam hal ini Disdik Jabar yang harus diperbaiki begitu? Yang pertama sih di tahun ini Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB ya. Dan itu ada beberapa hal yang menggelitik. Salah satunya dikatakan bahwa PPDB sekolah swasta itu bisa diatur oleh pemerintah daerah. Dan dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengeluarkan kebijakan kalau sekolah swasta akan diikut sertakan dalam PPDB, artinya diatur oleh pemerintah. Nah, ini yang saya melihatnya menjadi aneh. Kenapa? Karena sekolah swasta itu kan harusnya menjadi mitra daripada pemerintah, bukan milik pemerintah, bukan bawahan dari pemerintah kan. Nah, ini kalau semua diatur-atur, ya jangan sekalian nggak usah mengadakan sekolah swasta. Jadi karena semua sekolah di Indonesia ini adalah sekolah negeri semua. Menurut saya itu yang lebih bijaksana ya, daripada tengah-tengah kan begitu. Ini akan membuat kacau kondisi negara kita. Sebenarnya mau bagaimana sih, mau desain pendidikannya mau seperti apa, itu yang jadi semakin hari semakin tidak jelas dengan kebijakan yang seperti ini. Sebetulnya kalau kita bicara sejak dikeluarkannya kebijakan zonasi, ya kan, itu beberapa tahun lalu eranya Pak Muhadjir, itu sudah mulai kelihatan arahnya kita mau membenahi bicara tentang distribusi siswa-siswa yang duduk di bangku sekolah negeri ini. Yang sebelumnya ada sekolah negeri favorit, ada sekolah negeri non favorit kan, padahal 100% dibiayai pemerintah kan. Jadi ibaratnya kayak ada kantor kelurahan favorit sama kantor kelurahan non favorit kan gitu. Padahal kan harusnya mutunya sama karena pelaksananya adalah pemerintah. Nah, kalau swasta wajar mutunya beda-beda kan gitu, karena diselenggarakan bukan oleh pemerintah. Nah, ini yang menurut saya jadi semakin rancu bagaimana tata kelola pendidikan ini dijalankan oleh pejabat yang berwenang saat ini, oleh Mendikbud kita ini yang kelihatannya ya semakin mungkin tidak menguasai tentang dunia pendidikan kita dan mau dibuatnya ke arah mana. Itu sih saya melihatnya dengan kebijakan yang paling baru ini tentang PPDB. Oke, baik. Pak Indra, artinya Anda melihat bahwa ketika sekolah swasta dimasukkan ke dalam PPDB, hal ini tidak bisa diamini atau tidak bisa dibenarkan 100% begitu ya? Ya, karena sudah masuk terlampau dalam kan untuk urusan bahkan untuk penerimaan siswa baru sampai diatur oleh pemerintah kan begitu. Jadi ya kenapa statusnya harus swasta? Kenapa nggak sekalian jadikan saja memang desainnya Indonesia mau tidak ada lagi sekolah swasta misalnya, maunya adalah sekolah negeri semua, ya malah jelas kan. Jadi ya diatur aja kan gitu. Tapi kalau sekarang statusnya itu sekolah swasta, artinya investasi bukan dari pemerintah. Pemerintah hanya memberikan bantuan saja, dan itu adalah amanat undang-undang yang filosofinya misalnya kita bicara dana BOS.
itu kan bantuan untuk setiap anak murid di Indonesia. Itu kan filosofi dasarnya kan dulu seperti itu. Bukan untuk membeli sekolah kan gitu. Bukan untuk jadi alat untuk ngatur sekolah kan gitu. Jadi antara hak dan kewajiban ini kan harus dipisahkan gitu. Nah, ini yang saya pribadi sangat menolak dengan kebijakan ini karena kecuali malah juga tadi saya katakan Kemendikbud mengeluarkan itu dan sekalian seluruh sekolah swasta anggarannya akan dibiayai oleh pemerintah pusat kan. Itu enak malah kan gitu, jadinya semua sekolah akan gratis gitu, nggak usah semuanya dibiayai, jadi gaji guru swasta ini semua operasional dibayar oleh pemerintah. Kalian kan jadi tadi statusnya jadi kayak sekolah negeri kan. Nah itu malah saya setuju, tapi kalau sekarang masih masyarakat yang membayar, masih investasi dari sekolah swasta tapi diatur-atur, sudah nggak benar. Oke, baik. Pak Indra, artinya Anda tidak sepakat dengan sekolah swasta ini masuk dalam PPDB begitu, dan sebenarnya apa yang juga Anda lihat atau dikhawatirkan ketika nanti PPDB dimasukkan dalam atau sekolah swasta ini dimasukkan dalam konteks PPDB tahun ini begitu? Ini kasus nyata ya. Saya nggak nyebut kotanya di mana, tapi salah satu kota besar di Indonesia. Jadi beberapa tahun lalu saya kebetulan ikutlah membahas itu. Jadi mereka punya kebijakan, sekolah swasta itu dipaksa untuk menerima anak-anak dari keluarga prasejahtera. Jadi diwajib gitu. Jadi ceritanya gini, waktu itu sekolah negeri di kota ini penuh. Nah, katakanlah ada sisa katakanlah 1.000 anak dari keluarga prasejahtera yang nggak dapat sekolah. Terus 1.000 anak ini dibagi rata ke semua sekolah swasta yang ada di kota tersebut. Nah, bisa dibayangkan nggak? Ini ada banyak sekolah swasta yang kebetulan memang sudah favorit, mutunya betul-betul bagus, terus tiba-tiba dipaksa untuk menerima anak-anak yang nggak jelas. Satu nggak jelas, yang kedua juga ini cuma dipaksa nerima tanpa dikasih biaya kan gitu. Jadi kalau misalnya terus anak-anak ini dibiayai oleh pemerintah daerah, SPP-nya sesuai dengan SPP anak-anak lain, itu masih mending. Ini enggak, cuma menganggap cukup dengan dana BOS kan gitu. Nah ini kan akan merusak tatanan kan gitu loh. Jadi sekolah swasta yang harus bertahan hidup dengan mencari pemasukan sendiri kan beda dengan sekolah negeri kan yang ditanggung oleh pemerintah. Ini kemudian disuruh menanggung beban yang harusnya menjadi beban pemerintah daerah kan. Anak miskin ini kan harusnya menjadi beban dari pemerintah daerah. Pemerintah lah kan. Benar. Tapi sekarang dilimpahkan ke sekolah swasta dengan dalih sekolah swasta menerima yang namanya bantuan operasional sekolah. Kan menurut saya sangat tidak adil itu dan akan merusak tatanan. Mutu pendidikan kita sudah ambruk tambah ambruk lagi. Pak Indra, artinya Anda menggarisbawahi bahwa anak-anak yang tidak jelas ini dalam hal ekonomi begitu, maksudnya dipaksa masuk ke sekolah swasta yang sangat tinggi begitu ekonominya dan tanpa ada bantuan begitu? Iya kan, kan jadi kacau kan gitu. Dan tadi memaksanya sekolah ini kebetulan udah penuh gitu. Udah penuh juga ya, namanya sekolah favorit kan gitu. Terus dipaksa nambah anak kan gitu. Nah berarti merusak tatanan gitu.
Oke, baik. Ya kan? Gitu. Baik, Pak Indra, artinya Anda melihat kalau kita tarik garis besarnya juga sekolah negeri di Indonesia, misalnya di beberapa provinsi barangkali ini masih sangat minim dan dibanding dengan sekolah swasta juga, sehingga apakah juga memang yang perlu juga dibenahi oleh pemerintah adalah pembangunan sekolah-sekolah negeri begitu, atau seperti apa? Dibanding harus masuk ke ranah sekolah swasta dan memaksakan apa yang Anda sebutkan tadi begitu, Pak Indra? Sebenarnya yang jadi problem itu, saya udah sering mengatakan kan, pemerintah itu nggak punya blueprint, nggak punya cetak biru. Sebetulnya mau seperti apa sih tata kelola pendidikan Indonesia itu, mulai dari sisi akses aja kan. Dari eranya Pak Jokowi menjadi presiden sampai hari ini, itu menurut data Kemendikbud, angka partisipasi murni, jadi artinya adalah angka peserta sekolah yang sesuai dengan usianya, naiknya itu hanya kurang dari 1%. Padahal anggaran untuk membuka akses itu kan besar sekali. Ya termasuk BOS tadi, ada kartu Indonesia Pintar, ada pembukaan sekolah-sekolah baru kan, USB namanya, unit sekolah baru. Ada yang namanya RKB, itu adalah ruang kelas baru. Jadi juga banyak kan sekolah-sekolah yang ada dibangunin ruang kelas. Jadi kan aksesnya tambah banyak nih. Benar. Tapi kenapa naiknya cuma 1%? Itu kan harusnya tanda tanya besar kan? Yang membuat kita nggak pernah mendekati 100% APM-nya. Nggak pernah kita 100%. Angka partisipasi murninya nggak pernah naik. Nggak pernah sampai 100%. Jauh dari 100%, Mas. Terutama untuk level SMP dan SMA. Nah, karena kita pernah membahas ini dengan sekolah-sekolah swasta. Itu ternyata aturan yang ada sebelum zonasi ini kebanyakan karena sekolah negeri itu PPDB-nya pakai nilai, ya kan? Jadi kebanyakan yang sekolah di sekolah negeri itu adalah anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke atas. Kenapa? Ya karena pakai nilai kan. Anak-anak orang kaya punya akses lebih untuk ikut bimbel, untuk beli buku, kan begitu. Jadi anak-anak orang kaya ini udah punya duit, tapi sekolahnya gratis. Ya kan? Benar. Nah, sedangkan anak-anak yang miskin udah nggak punya uang, nggak diterima di sekolah gratis. Sekolahnya di sekolah berbayar, sekolah swasta. Ya kan? Kan berarti sudah tidak ada keadilan di situ. Nah, kebijakan zonasi waktu itu mau mengubah ini. Intinya memberikan kesempatan untuk anak-anak miskin itu diterima dulu di sekolah negeri yang gratis, kan gitu. Benar. Nah, yang anak-anak orang kaya bagusnya ya jangan sekolah negeri yang gratis, pilihlah sekolah yang berbayar, sehingga sekolah yang berbayar ini bisa menjadi sekolah favorit, karena kan tergantung bayarannya, gitu. Itu desain awalnya seperti itu. Nah, sekarang ini dengan kebijakan menteri baru ini jadi malah kacau kan? Dalam prosesnya ya agak sedikit tidak berjalan dengan efektif begitu Pak Indra ya? Ya, karena sekarang malah sekolah swasta mau diatur PPDB-nya kan. Dan yang lucunya kan gitu, diaturnya itu oleh pemerintah daerah. Jadi kalau saya menangkap nih, Mendikbud itu takut targetnya tidak tercapai. Salah satu target Mendikbud dalam RPJMN itu adalah angka partisipasi kasar. Jadi peserta didik yang bersekolah kan. Sepertinya sudah berhitung nih. Dengan adanya pandemi kan sudah disampaikan banyak anak putus sekolah.
ya kan? Nah, sepertinya mau bermain dengan tangannya pemerintah daerah kan, supaya dipaksa sekolah swasta itu bakal menerima anak-anak yang tadinya nggak bisa sekolah kan gitu. Karena nggak punya dana kan, mereka putus sekolah karena nggak punya dana. Yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah begitu ya? Nah, kan dapat kan ininya ya, konsepnya kan gitu. Jadi ini mau dilempar ke sekolah swasta, ya kan, supaya APK-nya nggak turun, ya kan. Tetapi bebannya bukan jadi beban pemerintah, jadi beban sekolah swasta, kan nggak benar. Akibatnya nanti ya guru sekolah swasta gajinya dikurangin, mutunya berkurang. Yang rugi adalah bangsa ini secara keseluruhan. Oke, baik. Gitu, baik, Pak Indra, ini menarik sekali perbincangan kita malam hari ini. Ada beberapa juga interaksi dari pendengar. Ada Pak Agus ya. Berilah kesempatan bagi sekolah swasta terlebih dahulu untuk lebih berkembang dengan cara pemerintah lebih konsisten membatasi jumlah siswa baru yang masuk ke sekolah negeri pada PPDB. Kasihan kadang banyak kursi kosong di sekolah swasta padahal kan bisa saja jumlah siswanya meningkat tiap tahun. Ini barangkali bisa tanggapannya Pak Indra. Ya memang tadi kan sebetulnya paling penting itu desain sekolah di Indonesia itu seperti apa. Kalau kita melihat misalnya sekolah di Amerika, di Singapura, di Inggris, di Australia kan gitu. Pemerintah memang menyediakan akses untuk anak-anak di sekolah negeri. Itu akses mereka berikan. Tapi untuk mutu mereka serahkan ke sekolah swasta. Makanya yang namanya sekolah swasta di negara-negara yang saya sebutkan tadi, itu jumlahnya sedikit dan mahal sekali. Jadi nggak sembarangan orang bisa sekolah di sekolah swasta, ya kan? Dan memang mutunya luar biasa karena kan karena bayarannya mahal kan itu. Memang dia pelayanannya luar biasa kan. Nah ini kan desain di negara-negara besar seperti itu. Makanya sekolah swasta di negara-negara tersebut itu mereka bebas, kurikulumnya bebas, ya kan, nggak ada aturan ini. Jadi betul-betul merdeka kan gitu. Karena memang mereka memberikan alternatif yang berbeda dari sekolah negeri kan. Benar. Nah sedangkan kalau di Finlandia semua sekolah itu sekolah negeri, ditanggung oleh pemerintah kan gitu. Nggak ada di sana sekolah swasta. Jadi ya desainnya kan sistem pendidikannya begitu. Nah kita ini mau yang mana kan gitu. Ya kan? Kita masih belum mampu memberikan akses, ya kan? Karena tadi kan kita sudah bahas di awal. Benar. Kalau kursi di sekolah negeri khususnya SMP ke atas, kalau SD udah kebanyakan nih Mbak. Kalau SMP ke atas itu masih kurang, ya kan? Yeah. Sehingga masih butuh bantuan adanya sekolah swasta untuk memberikan akses. Tetapi sekolah swastanya nggak ditempatkan sebagai mitra kan gitu. Dijadikannya malah seperti bawahan kan gitu. Yeah. Kan udah nggak benar. Artinya kalau kita berkaca dari pemerintah ataupun negara-negara lain ya yang pendidikannya sangat maju, kesiapan pemerintahnya ini sangat-sangat siap begitu ya untuk mewadahi. Artinya bahkan tidak ada sekolah swasta begitu, semua diwadahi oleh pemerintah atau disiapkan begitu oleh pemerintah. Tapi memang balik lagi begitu ya, Indonesia masih sangat jauh dari hal itu. Nah Pak Indra, kalau berdasarkan juga pernyataan ataupun juga masalah mengenai penyertaan sekolah swasta ini, kabarnya dilakukan karena selama ini banyak siswa yang gagal masuk dalam penerimaan PPDB seiring juga dengan jumlah sekolah yang sangat terbatas. Apakah juga balik lagi ya, ini juga tidak menjadi faktor ya bahwa pemerintah bisa memasukkan sekolah swasta begitu ke dalam PPDB ya? Ya karena tadi posisi sekolah swasta itu bukan milik pemerintah. Jadi kalau diatur-atur, kamu harus terima ini ya, kamu itu udah nggak benar kan. Jadi
kondisinya ini nggak tahu ini ya, mau dibawa kemana, mau dijadikan seperti apa. Semakin hari saya semakin pesimis dengan targetnya Pak Jokowi, presiden kita yang membangun SDM unggul, tetapi orang-orang yang dipercaya untuk ngurus pendidikan membuatnya semakin kacau, kan gaduh terus nih kan. Ini kondisinya akan gaduh ya. Benar-benar. Pasti sekolah-sekolah swasta, terutama sekolah-sekolah swasta yang favorit ya, yang sekarang udah penuh nih. Benar. Kan banyak nih sekolah di Jawa Barat hari ini tuh udah penuh. Karena udah dari September kemarin kan, mereka PPDB dan sekolahnya sekolah bagus kan. Benar-benar. Terus tiba-tiba dipaksa untuk menerima, pasti teriak kan. Nah, emang saya dapat apa dari pemerintah kok disuruh-suruh ini kan begitu. Nah, ini yang jadi kebijakannya kebijakan gaduh terus dan gitu, kapan membangun SDM-nya dan gitu. Hanya karena tidak mau belajar, hanya karena takut tadi APK-nya turun, jadi mau pakai tangan pemerintah daerah, padahal cuma mau bersembunyi aja kan. Malah sekalian kalau mau ini nggak usah kasih kuota, subsidi kuota, anggarannya udah bayarin, sekolah swasta semua dibayarin SPP-nya sama Kemendikbud. Itu malah diterima pasti sama sekolah swasta kan. Oke. Baik. Nah, kalau begini cuma dipaksa-paksa doang kan akhirnya merusak. Oke, baik. Ini juga sejalan dengan pernyataan dari Kang Rian ini, Pak Indra. Takut angka partisipasi kasar atau APK turun karena pandemi mungkin Pak, jadi diakalin seperti itu oleh Kemendikbud. Cocok kan, kita berarti punya pengamatan yang sama. Jadi bertujuan hanya mau ngakalin agar APK nggak turun. Okay. Jadi dipakailah tangan pemerintah daerah dan sekolah swasta. Tapi pemerintah pusatnya sendiri bersembunyi kan. Oke, baik. Pak Indra, menarik sekali perbincangan kita malam hari ini. Tapi karena keterbatasan waktu juga kita harus menyudahi diskusi kita malam hari ini. Terakhir barangkali Pak Indra, hal ataupun pesan utama yang juga ingin Anda sampaikan kepada pemerintah berkenaan juga dengan barangkali persiapan PPDB ataupun juga secara lingkup luasnya berkenaan dengan pendidikan di Indonesia agar lebih baik lagi. Enggak Pak Indra? Saya sarannya tidak pernah berubah sampai hari ini Teh. Saya tetap menyarankan pemerintah itu punya cetak biru pendidikan Indonesia. Itu akan berisi tentang kita tuh butuh berapa sekolah sih, mau butuh berapa guru sih, titiknya di mana dan harus dibangun di daerah-daerah mana selama berapa tahun kan begitu. Itu yang kita sama ini nggak punya kan. Dan kebetulan urusan cetak biru ini saya akan bahas di Bandung hari Selasa besok di UPI dengan teman-teman dari DPR, karena juga pemerintah itu seakan-akan bikin tidak punya niat emang membuat blueprint ini, karena kan nanti ketahuan kan. Kalau ternyata anggaran pendidikannya nggak efektif kan gitu. Jadi kan kelihatan harusnya kalau orang nggak punya blueprint nih, kita mau bangun rumah, ya kan, mau 3 lantai jadi cuma 1 lantai, anggarannya sama. Mau bangun kamar mandi jadinya gudang kan. Itu sama. Itu 550 triliun ya Teh, anggaran pendidikan kita. Coba itu dibeliin cilok 550 triliun. Dapat berapa ini tuh cilok? Satu Jawa Barat kayaknya Pak Indra. Aduh. Oke, banyaknya memang hanya perbaiki toilet begitu ya, kebanyakan juga dipakainya. Aduh, begitulah. Oke, baik Pak Indra, terima kasih banyak ini perbincangan kita malam hari ini. Tentunya semoga ini bisa menjadi edukasi juga kepada masyarakat dan juga memberikan masukan ya kepada pemerintah tentunya. Baik, selamat kembali beristirahat Pak Indra. Selamat malam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.